Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita bakal ngebahas tentang organisasi pada masa awal pergerakan nasional. Jadi, masih ada kaitannya sama materi yang minggu kemarin. Nah, kemudian, apa saja yang bakal kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada 3 organisasi. Yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua ada Syarikat Islam, dan yang ketiga ada Muhammadiyah. Jadi ikutin terus videonya sampai akhir ya. Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo. Nah, teman-teman masih ingat sama politik etis? Nah, semenjak diberlakukannya politik etis di Indonesia, itu kan banyak sekali melahirkan golongan cendekiawan yang kemudian mereka itu menyadari pentingnya pendidikan dalam perjuangan menentang penjajah. Tetapi perlu teman-teman ingat kalau pendidikan yang didapat oleh Bumi Putra itu hanya untuk mereka yang merupakan kaum bangsawan aja atau priayi. Untuk masyarakat biasa, rakyat biasa itu kan mereka tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi. Nah, hal tersebut tuh kemudian menimbulkan keprihatinan dari Dr. Wahidin Sudirohusudo, sehingga pada tahun sekitar 1906 sampai 1907 beliau bersama-sama dengan siswa Stovia. Nah, Stovia ini sekolah kedokteran di Jakarta ya. Nah, itu mereka mengadakan perjalanan keliling Pulau Jawa untuk menghimpun dana pendidikan. Kemudian, ternyata usaha ini tuh mendapat simpati dari kalangan masyarakat Jawa. Nah, akhirnya Sutomo dan kawan-kawan itu mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Nah, sebenarnya organisasi Budi Utomo ini diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusudo. Tetapi kemudian yang dipilih menjadi ketuanya itu adalah Dr. Sutomo. Sesuai dengan latar belakang keresahan dari para siswa Stovia tadi, tentu aja tujuan didirikannya Budi Utomo ini itu untuk memajukan pengajaran dan juga kebudayaan. Nah, pengajaran dan kebudayaan tersebut tuh meliputi beberapa aspek seperti di bidang pengajaran atau pendidikan itu sendiri, kemudian di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan juga industri. Sifat dari organisasi Budi Utomo ini adalah moderat. Artinya, Budi Utomo memilih untuk bersifat kooperatif atau tidak secara terang-terangan menentang Belanda. Dan juga, organisasi Budi Utomo ini bukan merupakan organisasi politik ya. Ya, keanggotaan dari organisasi Budi Utomo ini terbatas ya, jadi hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura aja. Nah, hal tersebut tuh berkaitan dengan program dari Budi Utomo itu sendiri, yaitu kemajuan yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Nah, sebenarnya hal ini tuh menjadi salah satu titik lemah dari organisasi Budi Utomo. Karena kita bisa lihat kalau ternyata organisasi Budi Utomo ini masih mengedepankan etnis seperti itu. Lalu dalam perkembangannya ternyata organisasi Budi Utomo ini mengalami kemunduran nih. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari organisasi Budi Utomo itu sendiri adalah tadi, karena keanggotaan Budi Utomo itu terbatas untuk penduduk Jawa dan Madura aja, sehingga otomatis membuat gerakan pemuda ini pun terbatas di Pulau Jawa aja. Jadi, nggak kayak Syarikat Islam nantinya. Nah, apalagi ternyata mayoritas anggotanya itu adalah golongan priayi atau bangsawan Jawa, sehingga mengakibatkan banyak anggota lain yang merasa enggan gitu untuk masuk ke anggota ini. Dan banyak juga yang nantinya para anggota dari Budi Utomo itu yang memilih untuk mengundurkan diri gitu atau keluar dari Budi Utomo karena tadi banyaknya anggota priayi atau bangsawan tersebut. Nah,
sebenarnya nanti terjadi banyak konflik gitu dalam perkembangannya karena ternyata golongan bangsawan dan juga yang bukan bangsawannya itu berbeda pemikiran. Organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam. Nah, pada awalnya Sarekat Islam ini bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1911 di Surakarta atau Solo ya. Nah, adapun tujuan dari dibentuknya Sarekat Dagang Islam itu sendiri adalah untuk memajukan ekonomi pribumi melalui perdagangan. Nah, itu secara umumnya. Tapi, kalau kita lebih perinci lagi, tujuan dari dibentuknya organisasi Sarekat Dagang Islam yang pertama itu untuk memperkuat kemampuan perdagangan ya. Jadi, memperkuat kemampuan pedagang gitu, yang dimaksud pedagang di sini adalah pedagang muslim agar mereka itu mampu bersaing dengan pedagang asing terutama itu orang-orang Tionghoa dan juga India yang memang mereka itu sudah berlalu lalang gitu untuk melakukan perdagangan di Indonesia. Kemudian yang kedua itu tentu aja, nah tujuan dibentuknya Sarekat Dagang Islam ini adalah untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Kemudian, karena ternyata Kiai Haji Samanhudi ini lebih fokus untuk mengurusi masalah perdagangannya, akhirnya kepemimpinan dari Sarekat Dagang Islam itu ia serahkan kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang biasa disingkat dengan Hos Cokro Aminoto. Nah, di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto, tepatnya pada tanggal 10 September 1912, nama Sarekat Dagang Islam atau SDI itu diubah menjadi Syarikat Islam atau SI. Di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto juga, kemudian organisasi Syarikat Islam ini diubah ke arah politik. Kalau yang tadinya sebelumnya itu lebih fokusnya itu ke perdagangan, nah kalau sekarang dimasukkan juga unsur politiknya. Nah, kemudian dalam kegiatan-kegiatannya, Syarikat Islam ini menaruh perhatian besar terhadap tadi unsur-unsur politik dan mereka juga menentang ketidakadilan dari pemerintah kolonial. Nah, teman-teman siapa yang kemarin udah nonton film yang Ibu rekomendasiin? Guru Bangsa Hos Cokro Aminoto. Gimana nih, relevan gak sama materi yang sekarang Ibu kasih? Kalau teman-teman belum nonton, silakan bisa nonton ya. Nah, kemudian ternyata nih, Syarikat Islam ini berkembang sangat pesat. Pada sekitar tahun 1916-an, jumlah anggotanya itu udah ratusan ribu. Karena berbeda dengan Budi Utomo yang tadi hanya membatasi keanggotaannya itu untuk masyarakat Jawa dan Madura aja. Nah, Syarikat Islam tidak begitu. Jadi, Syarikat Islam itu membebaskan siapa aja yang ingin bergabung dengan organisasi ini itu silakan. Nah, kemudian akhirnya organisasi ini bisa menjadi organisasi dengan jumlah anggota yang sangat banyak. Perkembangan syarikat Islam yang pesat dari segi keanggotaan ini kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh ISDV atau Indi Sosial Demokratik Vereniging. Nah, ISDV ini tuh merupakan salah satu organisasi yang berhaluan kiri dengan pendirinya adalah Sniflit yang merupakan orang berkewarganegaraan Belanda. Nah, Sniflit ini sebelumnya dia merupakan seseorang yang berideologi sosialis Marxis, tapi kemudian dia berpindah menjadi komunis. Nah, ISDV ini itu berhasil berkembang juga di Indonesia, yang nantinya beberapa tokoh dari Syarikat Islam itu ada juga yang masuk ke ISDV ini. Di antaranya itu adalah Semaun dan juga Darsono. Nah, semenjak adanya anggota-anggota dari ISDV yang kemudian masuk juga ke Syarikat Islam,
Akhirnya syarikat Islam itu mengalami perpecahan. Nah, kemudian syarikat Islam itu akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu ada syarikat Islam putih dengan paham regionalisnya gitu Islamnya, dan juga SI merah atau yang nantinya itu berubah nama menjadi Sarekat Rakyat yang berhaluan kiri komunis. Lalu pada perkembangannya, nama Syarikat Islam atau SI Putih tadi di bawah pimpinan Cokro Aminoto itu diubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSI. Nah, hal ini berarti sangat menunjukkan kalau Syarikat Islam itu sudah lebih lagi merupakan organisasi politik dan sifatnya juga udah benar-benar non-kooperatif dengan Belanda itu sendiri. Nah, kemudian PSI ini berubah lagi nih menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Tetapi ternyata perkembangan dari PSII ini udah tidak seperti pada awal kemunculannya gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena di dalam tubuh Partai Syarikat Islam Indonesia itu banyak sekali terjadi perpecahan. Nah, yang nantinya sampai-sampai PSII ini dibagi menjadi 3. Organisasi yang ketiga adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah ini mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama adalah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, dan yang kedua itu adalah mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai dengan agama Islam. Jadi Muhammadiyah itu ingin agar mengembalikan lagi sendi-sendi kehidupan Islam berdasarkan sunnah Rasul. Kemudian, sifat dari organisasi Muhammadiyah ini adalah non-politis dan juga kooperatif. Non-politis di sini maksudnya adalah bahwa organisasi Muhammadiyah bukan merupakan organisasi yang didasarkan pada politik. Jadi sifatnya itu bukan politik dan kooperatif atau tidak radikal. Nah, kemudian hal-hal tersebut nanti bisa kita lihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Di antaranya adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan berdasarkan agama Islam. Nah, teman-teman juga pasti tahu kan, banyak banget nih di Indonesia ini lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Dari mulai SD-nya, SMP, SMA, sampai ke perguruan tingginya. Kemudian yang kedua aktivitasnya itu mendirikan panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan juga masjid. Nah, selain itu, Muhammadiyah juga mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dalam masyarakat. Nah, jadi bisa kita lihat ya, kalau sifat dari organisasi Muhammadiyah ini lebih cenderung ke arah sosial budaya masyarakat, jadi bukan politik. Oke, sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita bakal bahas tentang organisasi yang muncul pada masa pertengahan atau masa nasionalisme politik. Di antaranya itu nanti ada Indische Partij, kemudian yang kedua ada organisasi kepemudaan, dan yang ketiga ada organisasi wanita. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.